Selamat malam, Pak Ahmad Mustafa Kamal. Selamat malam Mbak Syafi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Pak, ini kalau di spesifik di distrik Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang, kondisinya terakhir seperti apa, Pak Ahmad? Untuk situasi dan kondisi untuk distrik Kiwirok, ini hari ini cukup kondusif meskipun tadi ketika rekan-rekan TNI Polri melakukan evakuasi dari jurang di mana almarhum ditemukan, kita juga mengalami kontak tembak. Ya, namun alhamdulillah tadi informasi terakhir dari Kapolres dapat dievakuasi dengan baik. Mudah-mudahan nantinya akan bisa kita evakuasi ke mana almarhum akan diterbangkan. Namun hari ini juga telah dievakuasi 9 nakes dan 1 rekan TNI yang ada di Kiwirok sudah nyampe di Makodam tadi pagi dengan heli TNI ya. Alhamdulillah, jadi saat ini kami konsentrasi untuk bagaimana melindungi warga masyarakat yang ada di sana. Terus kemudian masih melakukan pencarian terhadap 1 nakes yang belum ditemukan dan pemburuan terhadap para pelaku. Rekan-rekan kami dari Satgas Semangkawi sudah tiba di Oksibil ya 3 hari lalu. Namun situasi kondisi di Oksibil atau wilayah Pegunungan Bintang ini berubah-ubah. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kasdam itu, bahwa heli saja hari ini baru nyampe ke Kiwirok. Karena cuaca kemarin cukup gelap, jadi kemarin tidak ada penerbangan. Dan hari ini alhamdulillah di Jayapura baik dan di Kiwirok juga baik. Pak Ahmad, bolehkah saya diberi informasi lagi yang lebih rinci begitu? Jadi korban dari serangan kelompok kriminal bersenjata ini ada berapa? Tadi kita sudah tahu ada 1 yang meninggal, kemudian 1 masih hilang. Totalnya ada berapa yang luka-luka juga? Jadi kemarin secara total itu ada 11. 1 belum ditemukan, 1 meninggal dunia dan 9 itu luka-luka, baik luka ringan maupun berat yang tadi dievakuasi oleh rekan-rekan dari TNI ya. Oke, jadi kesemuanya ada 11 ya, 1 meninggal, 1 masih hilang dan 9 yang luka-luka. Ini dari tenaga kesehatan maupun dari TNI ya Pak ya? Iya, TNI ada 1 itu yang kemarin terluka di lengan. Pak Ahmad, ini kan pasti sudah ada analisis. Kenapa kemudian yang diserang ini kok fasilitas kesehatan? Yang diserang tenaga kesehatan pula. Kira-kira sejauh ini yang ditelusuri polisi itu apa? Kenapa sampai ada sasaran fasilitas kesehatan? Jadi ini kan bukan yang pertama untuk sasaran tim medis maupun buruh. Bahkan pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan di beberapa tempat juga menjadi sasaran. Ketika mereka tidak temukan TNI Polri, siapa saja yang itu jadi lampiasan sama mereka. Ini maka dari itu kita semua harus berkolaborasi antara aparat TNI, Polri dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat yang ada di seluruh wilayah Papua sehingga kita bersama-sama untuk membangun Papua ini menjadi lebih baik. Untuk perlu kita ketahui di Pegunungan Bintang itu ada 34 distrik. 34 kecamatan ya Pak ya. Terus kemudian polseknya itu baru 3, kemudian pospolnya 3. Bisa dibayangkan dengan keterbatasan yang sangat luar biasa itu, maka bagaimana kita mampu mendampingi seluruh tim medis yang ada di wilayah pegunungan. Maka dari itu, ya. Silakan Pak. Iya, maka dari itu kita semua harus pikirkan bersama bagaimana kita mampu berkolaborasi antar instansi dan lembaga untuk sama-sama memberikan perlindungan dan pengayoman serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Bukan hanya keamanan, juga masalah pendidikan, kesehatan, dan semuanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tentu hal-hal semacam ini harus kita pikirkan bagaimana warga masyarakat di 34 kecamatan atau distrik itu bisa terlayani. Karena perlu diketahui hari Selasa setelah hari Senin KKB melakukan kekerasan di Kiwirok, juga di Ogika pada hari Selasa mereka juga melakukan pembakaran di beberapa fasilitas yang lain. Ini, jadi tidak aneh-aneh lagi kalau mereka ketika dia tersal semua bisa menjadi sasaran. Saya tanyakan itu kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kan paling tidak kita bisa paham konteksnya begitu. Ada pelajar yang dianggap oleh mereka sebagai informan polisi sehingga kemudian diserang. Guru juga ada karena ini masih ada hubungannya begitu.
kemudian tokoh agama, pasti masih ada hubungannya dengan upaya untuk melindungi masyarakat. Tapi kalau ketika tenaga kesehatan yang mana sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dimanapun, terutama di Papua saat ini, ada tidak alasan spesifik kenapa mereka akhirnya disasar? Apakah ini memang sengaja untuk menahan penanganan pandemi di Papua atau seperti apa? Jadi untuk kronologi peristiwanya ini kan ketika sekitar 9 orang terlihat oleh rekan-rekan dari Pambakas, kemudian diintip dan diikuti, tidak lama kemudian kan terjadi kontak tembak. Informasi yang kita dapat dari kontak tembak itu mereka sebagian yang kena, terus kemudian dia menelusuri ke arah depan polsek, terus terjadi kontak tembak di depan polsek, ya tidak jauh dari polsek, terus kemudian itulah salah satu pimpinan mereka itu meninggal dunia. Dari itu mereka langsung tarik kekuatannya, langsung lari, dan rekan-rekan dari TNI Polri menjadi satu untuk mengejar para pelaku sehingga mereka lari ke arah Pekika. Oke, Pak Ahmad, ini kan sebentar lagi Papua akan punya gelaran besar, Pekan Olahraga Nasional. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh berbagai pihak untuk saling menjaga kondisi keamanan di sana. Kira-kira kalau dari kepolisian, apa yang jadi persiapan? Mengingat penyelenggaraan PON itu sebentar lagi, Oktober akan dilaksanakan dan pasti akan jadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jadi perlu kami informasikan, untuk daerah Pegunungan Bintang ini ke arah Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura dan Timika dan Merauke ini cukup jauh, ya. Jadi untuk 3-4 klaster yang akan dilaksanakan tempat pertandingan ini sudah disiapkan oleh pimpinan kami, ya, dari Kesatuan Polda Papua, di backup oleh rekan-rekan TNI dan Kesatuan tingkat atas dari Mabes Polri, dan hari ini sudah sebagian besar sudah tiba di beberapa klaster untuk melakukan pengamanan di beberapa titik. Sehingga sekitar 8.328 ini sudah siap untuk memberikan pengamanan baik anggota organik yang ada di wilayah Papua maupun kekuatan TNI dan rekan-rekan BKO dari Mabes Polri dan Sabara Nusantara. Oke, walaupun lokasinya jauh dari distrik yang saat ini jadi lokasi penyerangan, tapi pasti ada dampak psikologis juga kalau misalkan ini terus terjadi, jangan-jangan nanti akan ada ketakutan begitu di antara para peserta Pekan Olahraga Nasional. Tapi sejauh ini jaminan keamanan untuk masyarakat sendiri yang ada di sana seperti apa, Pak Ahmad? Jadi begini, Mbak, ini kegiatan operasi kepolisian dari 6 bulan terakhir. Polda Papua sudah lakukan upaya-upaya kegiatan peningkatan kegiatan kepolisian seperti operasi patuh, kemudian operasi pekat, dan kegiatan-kegiatan Dimas Noken. Mereka berupaya untuk bagaimana menekan kriminalitas yang ada di 4 klaster khususnya, dan satu penyangga yaitu Kabupaten Kerom. Dari kalau kita analisa dari bulan ke bulan itu gangguan kamtipmas sangat menurun sekali, sehingga harapan kita semua untuk 4 klaster dan 1 kabupaten penyangga ini betul-betul kondusif, sehingga semua atlet, ofisial dan para penonton yang akan hadir di tanah Papua akan merasa aman dan nyaman, tidak perlu khawatir, dan kami siap untuk mengawal seluruh yang datang di Papua. Oke, baik. Pak Ahmad Mustafa Kamal, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu, Pak.